Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusmaningrum Cahaya dengan NIM 211222127 dari kelas PKI 2A. Di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di era sekarang. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan saat ini, setiap masyarakat dijamin kebebasan untuk menjalani kepercayaannya masing-masing dengan tenang tanpa adanya gangguan intoleransi. Nah, dari bentuk-bentuk implementasi sila pertama ini, diantaranya yang pertama, percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan, mencemooh, menistakan, atau bahkan bersikap rasis kepada agama maupun pemeluk agama lain. Dan yang kelima, menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara memiliki hak yang setara di dalam kehidupan dan tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Bentuk dari implementasi ini contohnya yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan yang lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi, menghargai, dan menghormati antar masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan yang lainnya. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Yang kelima, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ini diimplementasikan dengan cara segala perbedaan yang ada diarahkan kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Contoh dari implementasi ini yaitu pertama, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, saling tolong-menolong dan bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi nilai Pancasila pada sila keempat ini yaitu, yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada sesama ketika berbeda pendapat saat musyawarah. Yang keempat, keputusan akhir dalam musyawarah itu harus dihormati dan disetujui oleh semua pihak karena berdasarkan atas keputusan bersama. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini, seluruh warga negara Indonesia itu mendapatkan keadilan yang merata sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Nilai-nilai implementasi dari sila kelima ini yaitu pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan dengan kemakmuran pribadi atau golongan. Yang keempat, menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar kita. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era sekarang untuk peserta didik dapat dilakukan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada diri masing-masing peserta didik. Nasionalisme ini ditumbuhkan saat peristiwa-peristiwa tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional lainnya. Pendidik terlibat langsung dalam menuntun para siswa, sehingga dapat belajar dengan bersungguh-sungguh, berprestasi, cinta dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi negara. Selain itu, juga dapat dibangun dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama, serta menerapkan dan menegakkan hukum. Dan yang paling terpenting, yakni selektif terhadap pengaruh globalisasi, baik pada bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.